Nah, saya bersyukur hari ini bisa ketemu saudara sekalian lagi, meskipun kita bukan bertemu secara fisik, saudara, kita hanya bertemu online. Tapi saya percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan kita adalah roh, saudara ya. Jadi, dan kita hakikatnya adalah manusia roh. Jadi, it's okay meskipun kita nggak bertemu, tapi kita percaya bahwa roh kita satu, saudara, di dalam Kristus. Nah, Tuhan, saudara, tidak melihat kita ini sebagai sebuah kelompok. Misalnya Tuhan melihat, oh ini jemaat NGC. No, saudara. Dia bukan hanya melihat sebagai suatu kelompok. Tapi Tuhan kita ini melihat kita dari pribadi lepas pribadi. Setiap nama yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini, Tuhan kenal, saudara. Dan Tuhan tahu pribadi lepas pribadi. Dan dia adalah Tuhan yang mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia lebih kenal saudara, jauh lebih dalam daripada saudara mengenal diri Anda sendiri. Hari-hari ini negara kita sedang mengalami badai, saudara. Setiap hari kita dibombardir dengan berita buruk, ini positif, itu positif, ini meninggal, itu meninggal, kabar duka di kanan kiri. Bahkan mungkin ada dari mereka yang saudara secara pribadi kenal. Di dunia yang semakin gelap, di dunia yang semakin terpuruk ini, saudara, ada kabar baik. Saya ingin ingatkan kepada saudara, sekacau apapun negara ini, sekacau apapun dunia ini, Tuhan tidak pernah lepas kendali. Semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan saudara percaya, yang pegang kendali itu mengasihi saudara. Tuhan yang pegang kendali atas semuanya ini. Dia tidak terkejut dengan ledakan COVID-19 di Indonesia. Tuhan bukan Tuhan yang kaget terus bingung kalang kabut gimana cara ngatasin COVID-19 di Indonesia. No, saudara. Dia sudah paham semua, dia sudah tahu semua. Dia pegang kendali atas segala yang terjadi di dunia ini. Inilah Tuhan kita, saudara. Dan berita baiknya buat kita adalah yang pegang kendali, yang berkuasa, yang pegang kontrol di atas seluruh jagat raya ini mengasihi saudara dan saya. Dia sudah buktikan kasihnya pada saat dia mati di kayu salib buat saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Kalau Tuhan itu sudah mati buat kita, dia rela turun ke dunia, susah-susah hidup di dunia, sampai disiksa, dipermalukan, diludahi, ditelanjangi seperti itu, saudara, sampai mati di kayu salib. Buat saudara dan saya, supaya kita semua bisa menjadi miliknya, supaya kita semua bisa menjadi anak-anaknya dalam Kristus. Nah, kalau dia sudah sejauh itu, dia lakukan sebanyak itu, masakan dia tidak merancangkan yang baik dalam hidup kita, saudara? Masa sih Tuhan itu tidak akan memberikan rancangan yang terbaik dalam hidupku, kalau dia begitu cintanya kepada kita, saudara? Jadi kalau ada hal buruk yang menimpa saudara hari ini, kalau ada hal yang kurang mengenakan, hal yang tidak sesuai dengan hati saudara, keinginan saudara hari ini, jadi dalam hidupmu, it's okay, saudara. Kita nggak bisa ngejudge, kita tidak bisa menghakimi seluruh hidup kita dari satu kejadian, saudara. Tuhan punya rencana dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sering saya katakan Tuhan dari generasi ke generasi. Rencananya terlalu besar untuk saudara dan saya bisa mengerti. Dia adalah generational God, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena dia adalah Tuhan yang dari generasi ke generasi dan ke generasi. Jadi rencananya itu terlalu besar untuk saudara dan saya mengerti hari ini, saudara. Nah, Paulus katakan di Filipi 3 ayat 20-21, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Ayat ini yang bisa menjadi pegangan kita hari ini, saudara. Our citizenship, kewarganegaraan kita bukan di dunia ini, tetapi di surga. Saudara harus ingat, dunia yang sedang hancur, dunia yang sedang menuju kehancurannya, dunia yang semakin gelap, ini bukan rumah saudara dan saya. This is not our home. Seringkali kita takut, kita panik, seakan-akan ini rumah kita. No, saudara, rumah kita itu di surga. Paulus jelas katakan kewarganegaraan kita bukan kewarganegaraan dunia, tetapi kewarganegaraan
surga. Saudara ingat, saudara pegang dalam hati saudara, saudara renungkan bahwa sebenarnya kita bukan berasal dari dunia ini. Kita memang ada di dunia ini, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Heaven is our home. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ulang. Tadi seperti yang saya sudah tuliskan di judul depan dari slide saya hari ini, The Untold Story of Joseph. Jadi cerita yang belum diceritakan, cerita yang mungkin tersembunyi dari Yusuf dalam kurung dan Yehuda, saudara. Ini part 1 karena saya nggak cukup waktu untuk menceritakan semuanya dari kisah ini. Tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat lagi. Mungkin saudara sudah banyak yang tahu, pastilah saudara sudah banyak yang tahu. Sudah beberapa kali juga dikotbahkan di sisi soal Yusuf. Tapi saya ingin ajak saudara untuk sekali lagi melihat bahwa sebenarnya ada banyak poin yang kita miss pada saat kita membaca cerita Yusuf dan Yehuda, saudara. Nah, kita mulai di Kejadian pasal 37, ayat yang pertama. Dikatakan, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni tanah Kanaan. Nah, saudara, untuk mengerti Alkitab secara seutuhnya, sebenarnya itu bisa dimengerti dengan baik, lebih dalam lagi, dan dengan lebih baik lagi dari bahasa Ibrani, saudara. Jadi dari mana, kalau saudara tanya kepada saya dari mana Pak Juan bisa tahu ini semua, saya belajar, saudara. Nah, sources-nya dari Yahudi, dari Israel, dari Ibrani. Makanya kita bisa mendapat pengertian yang lebih dalam, karena memang bahasa aslinya adalah dan konteksnya adalah Ibrani, saudara. Tidak mungkin kita baca sesuatu yang Ibrani dengan konteks pemikiran orang Indonesia, saudara. Dan ilmunya orang Indonesia, bahasa Indonesia, pengertiannya tidak akan bisa sedalam pada saat saudara mengertinya dari sisi atau perspektif orang Yahudi. Nah, dikatakan di sini, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni tanah Kanaan. Saudara, dikatakan kata diam, kenapa saya garis bawahi? Dan kata penumpangan ini adalah suatu kontras. Dulunya Abraham dan Ishak adalah seorang asing di Kanaan. Tetapi Yakub dikatakan dia sudah dwell dalam bahasa Inggrisnya. Dwell itu artinya bahasa Inggris sudah menetap, dia sudah tinggal di situ. Di mana Abraham dan Ishak dulunya adalah orang asing di tanah Kanaan. Nah, lalu dikatakan di ayat 2, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kenapa saya garis bawahi inilah riwayat keturunan Yakub? Ini adalah kata yang menjembatani, saudara. Kalau saudara lihat di Kejadian 2, ayat yang keempat, di situ disebutkan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Kata-kata riwayat, inilah riwayat, itu adalah penghubung. Jadi itu menghubungkan Kejadian 1 dan Kejadian 2. Sama di kasusnya Yakub dan Yusuf. Jadi untuk mengerti secara penuh kehidupan Yusuf, harus paham juga kehidupan Yakub ceritanya. Jadi ini adalah suatu jembatan yang menghubungkan antara keturunan Yakub dan keturunan Yusuf. Antara cerita Yakub dan cerita Yusuf. Kalau saudara lihat di Matius pasal 1, tidak kebetulan dalam Alkitab ini tersusun seperti itu. Dulu Pastor Paul pernah cerita tentang surat-surat Paulus, ya. Maksudnya surat-surat Paulus itu ada urutannya, sebenarnya tidak kronologis, tapi somehow saya yakin tidak sengaja Roh Kudus yang ngatur surat-surat Paulus itu sehingga berurutan seperti itu karena ada tujuannya. Dulu Pastor Paulus pernah khotbah. Sama, saudara. Saya menemukan yang sama di kenapa kok kitab Matius ditaruh yang paling awal. Dikatakan seperti ini di Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi ini adalah kata-kata ini adalah suatu penghubung. Dan penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Jadi tidak bisa kita mengerti perjanjian lama tanpa perjanjian baru. Dan tidak bisa kita mengerti perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Duanya saling melengkapi dan berhubungan. Lalu
Kita lanjut di ayat 3. Dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sama seperti Yesus yang pernah saya ceritakan dulu, saudara. Jadi tipologinya Yesus dan Yusuf ini adalah tipologi yang paling mirip. Dikatakan di sini Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tua. Sama seperti Yesus, dikasih oleh bapaknya, dikasih dari semua yang lain. Yusuf yang paling dikasihi Yakub, Yesus yang paling dikasihi Bapa. Saudara bisa lihat paralelnya. Nah, dikatakan Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya Yakub. Apakah betul, saudara? Kalau saudara baca lanjut cerita ini, saya ceritakan aja. Saya nggak tunjukkan ayatnya. Jadi Yakub itu pindah ke Mesir. Saudara sudah tahu lah pasti semua endingnya Yakub sekeluarganya boyongan pindah ke Mesir. Pada waktu Yakub itu berumur 130 tahun, dikatakan seperti itu. Lalu dikatakan bahwa Yusuf ini menghadap Firaun. Pada waktu selesai dia di penjara, dipanggil Firaun, mengartikan mimpinya Firaun pada waktu Yusuf berumur 30 tahun. Nah, pada waktu Israel atau Yakub ini pindah ke Mesir, katakan bahwa saudara ingat ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Pada waktu Israel pindah ke Mesir, itu sudah berjalan masa kelaparan itu 2 tahun. Jadi sisa 5 tahun dikatakan di kitab Kejadian. Oleh karena itu, 7 di plus 2, yang masa kelaparan yang sudah jalan, berarti kan 39 tahun. 9 tahun, saudara. Ditambah umurnya Yusuf 30, berarti 30 plus 9. Yusuf berumur 39 tahun. Pada waktu Israel dan keluarganya masuk ke Mesir, pindah ke Mesir. Oke, kalau gitu dikurangin 130 dikurangi 39, itulah umur Yakub pada saat Yusuf lahir, yaitu 91 tahun. Sebab jadi benar Alkitab katakan Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya Israel. Karena pada waktu Yusuf lahir, Yakub berumur 91 tahun. Alasan lainnya adalah karena Yusuf ini lahir dari istri yang paling dicintainya, yaitu Rahel. Lalu lanjut dikatakan, ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jubah yang maha indah ini apa, saudara? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, Indonesia cuma jubah yang maha indah. Bahasa Inggris dikatakan tunic of many color, jadi jubah dengan warna yang banyak, berwarna-warni. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya, saudara, itu ayat ini terjemahan bahasa Ibrani-nya ketonet pasim. Jadi robe of many color, jadi jubah dengan banyak warna. Ketonet pasim ini dipakai hanya 2 kali dalam Alkitab, dalam 2 kisah saja yang dipakai dalam Alkitab. Yang pertama kisah Yusuf, yang kedua adalah kisah Amnon dan Tamar, anaknya Daud. Saudara mungkin pernah dengar, jarang dibahas, tapi cerita ini ada di 2 Samuel pasal 13 ayat 18. Pada waktu itu ceritanya kesimpulannya adalah Amnon dan Tamar ini sepupu, saudara ya, saudara ayah yang sama tapi lain ibu. Lalu Amnon ini memperkosa Tamar. Nah, dikatakan di ayat 18, gadis itu memakai baju kurung yang maha indah. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya. Baju kurung ini, saudara, yang maha indah ini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya a robe of many color. Jubah dengan banyak warna. Karena dia anak raja. Demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya sama, saudara, ketonet pasim. Jadi jubah, kesimpulannya apa? Jubah yang diberikan Yakub kepada Yusuf, jubah yang spesial, bukan jubah yang murah, bukan jubah sembarangan, saudara, tapi ini jubah yang maha indah yang dipakai oleh anak-anak raja. Robe of royalty, simbol kekuasaan di situ. Nah, ayat 4 dikatakan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, semua saudaranya, maka bencilah mereka. Katakan benci. Saudara kalau baca Kejadian pasal 37 banyak sekali kata benci diucapkan. Bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Saudara, kalau saudara lihat bahasa Ibraninya lebih jelas lagi, saya nggak tampilkan, tapi saya ceritakan aja biar cepat, karena panjang ini saudara. Jadi mereka tidak mau menyapanya, kalau dalam bahasa Inggris, peacefully. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani bahkan ngomong shalom aja mereka nggak mau. Ngomong peace be with you, shalom. Kan bahasa orang Yahudi kan biasa ngomong shalom, shalom gitu saudara ya. Mereka bahkan saudaranya Yusuf nggak mau ngomong shalom ke Yusuf. Sampai segitunya bencinya. Dikatakan ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya diceritakan kepada saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada. Nah saudara, inilah mimpi Yusuf yang terkenal itu. Dikatakan seperti ini, karena katanya, dengarlah mimpiku. Kita sedang di ladang, saya bertempat aja, mengikat berkas gandum. Bangkitlah berkasku. Kemudian datanglah berkasmu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apa engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Katakan ayat 9, ia memimpikan pula mimpi yang lain. Aku bermimpi, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya. Lalu ditegur oleh Yakub, mimpi apa itu? Masa aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu? Ayat 11 lagi, maka iri hatilah saudara-saudaranya. Semakin benci lagi saudara. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara, kisah Yusuf dari awal sampai akhirnya dapat 6 mimpi. 2 mimpinya Yusuf, 1 mimpi juru roti di penjara di Mesir, 1 mimpi juru minum, lalu 2 mimpinya Firaun. Kalau saudara lihat di kitab Kejadian, ada 2 tipe mimpi yang Tuhan berikan pada orang-orang pilihannya. Yang pertama adalah dia berbicara langsung. Kalau Tuhan datang dalam mimpi, dia berbicara langsung, saudara. Seperti kepada Abimelek pada saat Abraham bilang bahwa Sarah ini adiknya, adalah istrinya. Lalu Abimelek ini mau mengambil Sarah sebagai istrinya dan Tuhan marah. Tuhan datang kepada Abimelek lewat mimpinya. Dia langsung tegur Tuhan, kamu akan mati. Lalu itu tipe yang pertama. Seperti kepada Ishak, dia juga pernah bermimpi langsung, ngasih instruksi, memberikan instruksi secara langsung. Dan kategori yang kedua, mimpinya dari Tuhan adalah berupa gambaran dan simbol. Nah, yang terjadi di sini dalam seluruh kisah Yusuf, 6-6-nya itu adalah berupa gambaran dan simbol. 6 mimpi yang menjadi kerangka dari ceritanya Yusuf. Yang menjadi skeleton atau kerangka dari ceritanya Yusuf ini adalah kategori yang kedua, selalu dalam simbol. Jadi membutuhkan interpretasi, membutuhkan pengertian. Nah, saudara dari sini saja saudara bisa lihat. Sebenarnya kalau kita gambar tarik garis besarnya, cerita ini kerangkanya adalah mimpi. Mimpi A, mimpinya Yusuf, mimpi juru roti, juru minuman, mimpi Firaun. Tuhan bergerak ini lewat mimpinya ini, saudara. Dia yang mengarahkan semuanya lewat mimpi-mimpi ini. Inilah kerangka yang mengarahkan, membelokkan cerita ini sesuai dengan keinginannya Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Dia adalah Tuhan yang sangat terlibat. Pada saat lihat cerita ini, saudara, inilah caranya pelajar-pelajar Yahudi itu mempelajari ayat demi ayat, dilihat satu demi satu dikoncei, saudara. Lihat dalamnya, esensinya, ceritanya. Karena Taurat ini adalah, ini kan kitab Taurat, termasuk kitab Taurat. Ini adalah pegangan mereka, hidup mereka. Dan kita belajar dari mereka, kita bisa lihat, oh ternyata seperti ini. Ada kebenaran yang kita orang-orang Kristen sering miss, karena kita bukan hidup di dalam kebudayaan Yahudi dan Ibrani. Nah, kita lanjut saudara ya, di ayat 12. Pada suatu kali, nah disinilah dimulai saudara. Pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Yakub berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan
domba dekat Sikem, marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapak. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudaramu dan keadaan kambing domba. Bawalah kabar tentang itu kepadaku. Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dari selatan, dan Yusuf sampai ke Sikem. Oke, saudara. Dari sini kita melihat suatu hal yang tidak logis dan irasional. Yakub itu sudah tahu Yusuf ini dibenci. Kenapa masih disuruh mencari saudara-saudaranya? Seakan-akan Yakub ini yang nyuruh. Ibaratnya Yakub ini yang menjerumuskan Yusuf. Padahal dia sudah tahu, saudara, bapak ini apalagi kalau dia cinta sama anaknya, ngapain disuruh anak yang paling dicintai ke orang-orang yang membenci dia? Kan tidak mungkin, saudara. Ini sangat tidak rasional. Saudara lihat di sini, ayat 13. Dikatakan Israel berkata kepada Yusuf, bukan Yakub. Artinya apa, saudara? Orang-orang Yahudi percaya bahwa pada saat nama Israel ini disebut ayat 13 ini Tuhan yang sedang berkarya. Mengapa, saudara? Tuhan yang sedang beracara di sini. Karena pada waktu ini Yakub bukan bertindak sebagai seorang bapak yang mencintai saja, tetapi dia bertindak sebagai alatnya Tuhan. Oleh karena itu namanya disebutkan Israel. Tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab, saudara. Semuanya itu diatur oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan di ayat 1 sampai 11 itu disebutkan Yakub namanya, bukan Israel. Tapi di sini mulai disebutkan Israel. Yakub bertindak sebagai alatnya Tuhan di sini. Ya, dia masih bapaknya Yusuf yang mencintai Yusuf, tapi dia berperan sebagai alat Tuhan di sini untuk menjalankan rencananya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memastikan rencananya terjadi. Jadi saudara tidak usah takut rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidup saudara. Sebenarnya saudara selalu hidup dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan itu tidak kurang cara untuk lakukan apapun, memastikan rencananya jalan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Kalau rencana Tuhan bisa gagal, kita harus mempertanyakan kekuasaan Tuhan. Oke, nanti saudara akan lihat, saudara akan belajar dari cerita ini, saudara. Dikatakan, pergilah engkau melihat, berangkat dari lembah Hebron sampai ke Sikem. Nah, dikatakan ketika Yusuf, ayat 15 ya, saudara. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki siapa? Yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Jadi bukan Yusuf yang tanya. Yusuf itu sudah melakukan perintah, dia sudah melakukan perintah bapaknya, sudah sampai ke Sikem, tapi orangnya nggak ada. Gitu. Lalu tiba-tiba ada seorang laki yang nggak tahu namanya siapa, yang tidak disebutkan siapa, terus ditanyai, apakah yang kau cari? Yusuf jawab, aku mencari saudara-saudaraku, tolong katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, ayo kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan didapatinya lah mereka di Dotan. Saudara, orang-orang Yahudi percaya bahwa seorang laki-laki ini bukan orang sembarangan. Seorang laki-laki ini adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk mengarahkan jalannya Yusuf. Harusnya Yusuf, mungkin kalau dibiarkan, saudara ya, kalau misalnya nggak ada orang ini, Yusuf sudah pulang balik ke bapaknya. Tapi ada orang laki-laki, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan a certain man, orang laki-laki tertentu. Kita nggak tahu, nggak ada nama, nggak ada tahu siapa dia, saudara. Tapi ini orang Yahudi percaya ini adalah malaikat Tuhan yang mengarahkan Yusuf untuk ke sana. Loh, kok malaikat Tuhan mengarahkan Yusuf ke sesuatu hal yang buruk? Iya, saudara. Memang seperti itu. Tapi rencana Tuhan kan belum selesai. Kan ceritanya masih panjang. Tidak bisa ngejudge seluruh cerita, seluruh album, seluruh buku cerita dari satu halaman. Nggak bisa, saudara. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau ada yang terjadi yang buruk dalam hidup kita hari ini, kita nggak bisa ngejudge seluruh buku kehidupanmu dari satu halaman. Nggak bisa, saudara.
You have to read until the end. Saudara harus baca sampai akhirnya. Nah, dikatakan seperti ini. Orang Yahudi percaya bahwa ini adalah malaikat yang mengarahkan. Lalu mungkin saudara, kalau dari Yusuf juga akan bertanya-tanya, loh kenapa arahkan ke sana? Kenapa kok bapakku kirim aku ke saudara-saudaraku? Saudara tahu endingnya ceritanya saudara. Nah, lalu lanjut di sini. Dari jauh, Yusuf sudah kelihatan. Belum dekat, saudaranya sudah berpikir mencari upaya untuk membunuhnya. Di pikirannya sudah sampai membunuh saudara. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi datang. Sekarang, ayo kita bunuh dia, lemparkan ke dalam satu sumur, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita lihat bagaimana jadinya mimpinya itu. Jadi mereka sentimen banget sama mimpinya Yusuf. Lalu, ketika Ruben mendengar itu, dia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Katanya, jangan bunuh dia. Ruben ngomong, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang di padang gurun. Jangan apa-apakan. Maksudnya Ruben hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya. Lalu mereka membawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak banyak. Duduklah mereka makan. Lalu mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar lada. Mereka on the way ke Mesir. Kalau saudara tahu geologinya Dotan itu adalah kota yang di atas bukit, saudara, berbukit-bukit. Jadi kalau saudara baca cerita Gideon, dia turun nyerbu orang Midian itu dari Dotan. Jadi Gideon di atas, orang Midian di bawah. Nah sama, kalau saudara lihat di cerita ini, orang mungkin ya, mereka lagi di atas bukit, lalu mereka lihat ke bawah, ada karavannya orang Ismail. Rombongannya orang Ismail datang, pedagang, dengan unta-unta, mau on the way ke Mesir, saudara. Nah, ini saya tunjukkan petanya perjalanan Yusuf, saudara. Dari Hebron, tadi dikatakan saudara ya, dia naik ke Sikem, lewat Yerusalem, lewat Betel, dia naik ke Sikem, gak ketemu di Sikem, ketemu malaikat Tuhan di Sikem, diarahkan ke Dotan, ketemu saudara-saudaranya, dijual sebagai budak lewat sini saudara, lewat Gaza, ke arah Mesir. Inilah peta perjalanan Yusuf. Oke, supaya saudara sedikit dapat gambaran gimana sih sebenarnya. Jadi orang Ismail itu dari Yordan, dia mau berangkat ke Mesir, dia lewat Dotan. Lalu Ruben kembali. Ternyata Yusuf sudah nggak ada. Koyakkan bajunya Ruben. Kembali ia kepada saudara-saudaranya, dia bilang, anak itu tidak ada lagi. Aku mau kemana? Lalu mereka mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Sorry, saya ada kelewatan satu. Ini saudara, ayat 26. Yehuda bilang, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ayo kita jual kepada orang Ismail. Jangan kita apa-apakan karena dia saudara dan darah daging kita. Katakan apakah untungnya? Pikiran Yehuda ini soal profit, soal keuntungan, duit. Saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkut, dijual kepada orang Mesir dengan harga 20 cikal perak. Ini paralel dengan Yesus, saudara. Saya pernah ceritakan di khotbah sebelumnya, Yesus dijual 30 cikal perak, Yusuf dijual 20 cikal. 30 dan 20 ini ada artinya. Lalu Yusuf bawa mereka ke Mesir. Nah, tadi Ruben kaget, lalu akhirnya mereka mengambil jubah Yusuf, jubah yang bagus tadi. Menyembelih seekor kambing, saya garis bawahi, karena ini penting saudara, nanti saya akan jelaskan. Saudara ingat-ingat, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darah. Jubah maha indah itu mereka antarkan kepada ayah mereka dengan pesan. Jadi ada pesannya saudara. Silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Saya garis bawahi kata Bapak periksa, silahkan ini. Saudara ingat, nanti kita akan bahas lagi.
Lalu Yakub singkat cerita, dia tahu itu tiba Yusuf. Yusuf dia berduka, berkabung sampai berhari-hari. Yusuf ditangisi oleh ayah. Lalu Yusuf dijual orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, ini juga penting, saudara. Dia dijual kepada Potifar, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saya akan bahas tentang ini di part 2 nanti. Nah, dikatakan gini, saudara. Pada ayat Kejadian pasal 38, kita masuk di Kejadian 38, saudara. Ini aneh, saudara. Kenapa di tengah cerita Yusuf ada cerita Yehuda? Padahal ini ceritanya Yusuf dari awal. Lanjutnya juga ceritanya Yusuf. Kenapa kok tiba-tiba diinterupsi oleh Tuhan? Kameranya diarahkan ke Yehuda. Nah, dikatakan seperti ini. Ayat 1 sampai 30, saudara. Saya akan baca singkat-singkat, saudara, yang penting-penting aja. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Perhatikan di sini, saudara. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya pada waktu itu. Jadi kata pada waktu ini dalam bahasa Inggrisnya, dan it came to pass. Lalu terjadilah. It came to pass. Jadi ini adalah lanjutan dari peristiwa 37. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Oke. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu adalah Shua. Shua ini bukan nama perempuannya, saudara, ya. Nama bapaknya perempuan itu, Shua. Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, menamai anak itu Er. Ada 2 poin yang ingin saya bahas dari ayat ini. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Kenapa, saudara? Why? Kita harus bertanya, saudara. Setiap kali baca Alkitab, bertanya-tanya kenapa. Ini kritis, saudara. Jadi supaya kita tahu akarnya, ceritanya kenapa, dan kenapa. Orang Yahudi menulis dalam kitab Midrash. Jadi itu kitab Midrash itu adalah kitab tradisi Yahudi. Tradisinya rabi-rabi yang ditinggalkan turun-temurun. Midrashnya Yahudi berkata, orang saudara-saudaranya ini bilang kepada Yehuda gini, engkau yang menyarankan kita menjual Yusuf. Saudara-saudaranya Yehuda bilang kepada Yehuda, engkau yang menyarankan kita menjual Yusuf dan kita ngikut kamu. Kalau engkau berkata kita bebaskan Yusuf, kita juga pasti bebaskan Yusuf. Dari nadanya, saudara bisa tahu mereka ini menyalahkan Yehuda, menaruh tanggung jawabnya semua pada Yehuda. Karena Yehuda yang menyarankan dan mereka ngikuti. Saudara perhatikan di sini, saudara. Yehuda ini punya otoritas lebih daripada Ruben. Apa? Karena Ruben sudah mencemari ranjang Yakub. Dia berzina dengan salah satu gundiknya Yakub. Oleh karena itu Tuhan lepaskan otoritas dari Ruben, diberikan kepada Yehuda. Semuanya nggak ada yang kebetulan, saudara. Semuanya dirancangkan Tuhan. Karena Yehuda nanti ini akan menurunkan Yesus. Saudara tahu sendiri, Raja Daud dan Yesus datang dari suku Yehuda. Jadi Ruben yang ngomong, tetapi Yehuda yang memutuskan. Ruben yang ibaratnya ngomong di awal, akan karena dia yang paling tua, tapi Yehuda yang memutuskan. Mereka semua ngikut Yehuda. Ritme ini akan terlihat lagi nanti. Jadi bukan hanya terjadi sekali, tapi terjadi berkali-kali nanti. Itu saudara akan melihat otoritasnya Yehuda sebenarnya sudah diberikan Tuhan kepada Yehuda yang meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam, dikatakan di sini. Ini dia pindah ke kota Kanaan. Jadi dia meninggalkan perkemahannya Yakub, tempatnya Yakub tinggal di Hebron mungkin. Lalu dia pindah ke kotanya orang Kanaan, Adulam. Dia punya teman namanya Hira. Dia tinggal di kotanya Gentile, orang Kanaan, saudara. Ini sudah menimbulkan tanda tanya. Ya, karena dia merasa terkondem, dia merasa bersalah karena sudah menjual Yusuf, mungkin dia tinggal pergi akhirnya. Lenceng jalan hidupnya, saudara. Lalu dikatakan juga dia mengawini seorang Kanaan. Padahal sebenarnya Abraham sudah ngomong zaman Ishak,
Jangan kawin sama orang Kanaan. Jangan ngambil orang Kanaan sebagai istri. Sama seperti Esau yang melenceng, saudara. Yehuda juga melenceng. Dia kawin dengan seorang Kanaan, dia melanggar perintah leluhurnya. Yang pasti saya yakin Abraham juga dapat dari Tuhan. Jadi Yehuda juga melakukan hal yang sama. Dia melanggar itu. Dikatakan perempuan itu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu. Sudah itu perempuan itu mengandung lagi, melahirkan seorang anak laki-laki, Onan. Jadi ada dua anaknya. Anak ketiga namanya Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Lalu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Tidak tahu kenapa, saudara. Kenapa kok anak sulung ini jahat? Dikasih tahu, tapi jelas sekali dikatakan Tuhan membunuh dia. Katalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkan keturunan bagi kakakmu. Ini adalah Levirate law. Jadi ini adalah hukum Levirat atau dalam bahasa Ibrani Yibum ya. Ini jadi kalau ada yang kakaknya meninggal, adiknya harus menikah, harus kawin dengan istri kakaknya dan memberikan keturunan atas nama kakaknya. Nah ini Onan nggak mau, saudara. Karena dia tahu dia bukan yang punya keturunan itu. Jadi sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang supaya jangan dia memberi keturunan kepada kakaknya. Tuhan melihat itu jahat. Lalu Tuhan membunuh Onan. Berkatalah Yehuda, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi Yehuda kehilangan dua anak pada waktu itu. Bayangkan betapa berdukanya. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Di hal ini sangat buruk sekali kehilangan anak. Bagi seorang ayah seperti Yehuda baru punya anak dua, sisa satu sudah. Dua anaknya mati. Bayangkan perasaannya, terpukul sekali. Makanya dia takut, jangan sampai anak ketiganya ini mati gara-gara menikah dengan Tamar. Yehuda nggak tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan Onan, apa yang dilakukan He doesn't know. Dia nggak tahu. Saudara. Lalu dia suruh Tamar, harusnya Shelah yang kawin dengan Tamar. Akhirnya Shelah ini disimpan dulu. Jangan sampai ia mati lagi, anaknya tinggal satu, saudara. Lalu mati lagi istrinya. Matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis bergabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba. Saya garis bawahi lagi, bersama dengan Hira. Jadi Yehuda nih, tadi pertama sama Hira, ketemu Shua, dapat istri. Sekarang dia bersama Hira. Lagi, setelah anak Shua meninggal, dia akan ketemu Tamar. Ya mungkin Yehuda ini lagi cari istri, saudara. Lalu poinnya gini, saudara. Kalau dari perspektif Yahudi melihat ini, sangat jelas. Yehuda kehilangan dua anak. Yusuf pada waktu perantauannya di Mesir, dia dapat dua anak. Seakan-akan sang korban malah dapat dua anak, yang jahat malah dapat kehilangan dua anak. Seakan-akan seperti itu, saudara, paralelnya. Jadi dalam kitab Kejadian ini banyak paralel yang mesti saudara bisa lihat. Jadi Kejadian ini adalah kitab yang luar biasa, kitab yang sangat terus terang. Jadi konflik keluarga, kejelekan keluarga, keburukan keluarga, favoritisme. Jadi kan saudara ya, saya agak melenceng sedikit. Bagi orang zaman sekarang, bagi kita yang diajarkan, bagi orang tua tidak boleh menunjukkan bahwa ada satu anak yang difavoritin. Nanti satunya kasihan. Betul, saudara ya? Tapi di Kejadian, semua cerita dari awal sampai akhir, itu ada favoritnya. Satu anak yang lebih dikasih daripada yang lain. Selalu, saudara. Akhirnya membuat kacau semuanya.
Akhirnya semua jadi kacau, saudara. Dari situ. Dan Alkitab tidak menutup-nutupi. Dia ceritakan semuanya, konflik keluarga, dramanya, dan segala sesuatunya. Diceritakan, dibuka semua, saudara. Alkitab menunjukkan how real is it. Maksudnya dia menunjukkan keadaan real sebagai manusia. Kehadapan kehidupan manusia. Itu. Memang favorit itu sebenarnya secara psikologi nggak boleh. Tapi faktanya selalu ada yang favorit, saudara. Kan di Alkitab pun seperti itu. Apakah salah? Tidak tahu, saudara. Karena rencana Tuhan terlalu besar untuk kita judge, untuk kita hakimi. Mungkin kalau Yakub tidak mengasihi Yusuf seperti itu, mungkin ada iri, akhirnya mereka damai, terus rencana Tuhan lain lagi, saudara. Semuanya tergantung Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini, percayalah Tuhan itu punya sesuatu yang indah. Meskipun kelihatannya buruk, tapi Tuhan punya sesuatu yang indah di balik itu. Dan saudara hanya perlu nunggu dan percaya. Itu pasti akan kelihatan. Karena Tuhan itu begitu cintanya kepada saudara dan saya. Kalau kita cuma tahu orang yang berkuasa, oh iya, Pak Presiden berkuasa misalnya. Tapi Pak Presiden tidak kenal saudara. Apakah ada jaminan Pak Presiden akan melakukan yang baik demi saudara? Belum tentu. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang punya alam semesta lebih tinggi daripada presiden pemimpin negara manapun di dunia ini. Dia kenal saudara. Dia tahu saudara. Dan dia pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk saudara. Dia sudah buktikan cintanya untuk saudara. Itu bedanya, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Betapa bersyukurnya kita punya Tuhan seperti itu. Lalu, saya lanjut, saudara ya. Saudara lihat, mereka ini berpikir. Jadi konteksnya, saudara, saya jelaskan agak mencolot sedikit, agak lompat sedikit ke part 2. Saya jelaskan konteksnya bahwa saudara-saudara Yusuf ini mengira bahwa kehilangan 2 anak Yehuda ini adalah hukuman dari Tuhan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena nanti pada saat Benyamin diminta sama Yusuf untuk dibawa ke Mesir, Ruben menawarkan 2 anaknya untuk dikorbankan. Silahkan kalau Benyamin tidak kembali, Bapak bisa bunuh 2 anakku. Sangat kacau sekali, saudara. Itu kan juga cucunya Yakub. Kenapa kok ditawarkan untuk dibunuh? Karena mereka berpikir hukuman dari menjual Yusuf adalah 2 anak Yehuda mati. Kenapa 2? Kenapa 2? Anaknya Yusuf 2, ini 2, ini 2. Semua nggak ada yang kebetulan dalam Alkitab. Kalau Ruben aja saudara-saudaranya Yehuda bisa berpikir seperti itu, apalagi Yehuda. Jadi disinilah dimulai transformasi hatinya Yehuda, saudara. Saudara akan lihat indah sekali, ini adalah cerita kasih karunia Tuhan dalam hidupnya Yehuda. Sebenarnya Yehuda ini tidak layak untuk terima Yesus sebagai keturunannya. Tapi Tuhan tetap pilih dia. Kita lihat ayat selanjutnya. Dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang jalan ke Timna menggunting bulu domba. Ditanggalkannya pakaian kejandaannya, dia bertelekung berselubung, tidak selayaknya seorang pelacur pada zaman itu, saudara. Seharusnya pelacur pada zaman itu tidak berselubung, tidak pakai kerudung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah sudah jadi besar dan tidak diberikan kepada Shelah menjadi istrinya. Jadi maksudnya Shelah sudah besar tapi mereka nggak dikawin-kawinin. Jadi Tamar ini digantung. Akan-akan dalam bahasa Ibrani sebutnya Aguna. Aguna itu ibaratnya janda tapi nggak janda, saudara. Contoh, Aguna itu apa? Misalnya istri tentara yang pergi, tentaranya bertugas, perang, terus tentaranya hilang. Nggak tahu meninggal atau enggak. Akhirnya istrinya ini mau menikah lagi nggak bisa. Karena nggak tahu kepastian suaminya meninggal atau enggak. Nah, itulah status Tamar pada waktu itu. Makanya dia bingung. Nah, lalu dia bilang, dikatakan di sini, dia duduk di pintu masuk Enaim yang di jalan ke Timna. Nah, saudara, tidak ada yang kebetulan di sini. Enaim itu artinya adalah mata. Saudara katakan bahasa Ibrani, saya panah di sini Bapetah Enaim. Bapetah Enaim itu artinya di pintu masuk Enaim. Tapi Enaim ini adalah artinya mata. Bapetah ini kalau disendirikan itu artinya adalah pembukaan, opening. Jadi, nih kan saudara, artinya eye, mata.
Artinya apa, saudara? Artinya kata ini adalah pembukaan mata. Inilah inti dari cerita Kejadian pasal 38. Bagaimana matanya Yehuda dibukakan. Bagaimana Yehuda diubahkan hatinya. Mata hatinya Yehuda dibukakan. Inilah intinya dari cerita ini. Tuhan sembunyikan di dalam kalimat ini. Lalu dikatakan Yehuda melihat Tamar, disangkanya dia perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Kira pelacur, saudara, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing. Kambing lagi, saudara ya. Tadi darah anak kambing dipakai untuk menipu Yakub. Dikatakan ini lagi, anak kambing lagi. Karena kan anak kambing ini kan, saudara bisa tahu secara umum dalam Alkitab, anak kambing adalah tipologi dari Kristus. Jadi anak kambing ini seakan-akan selalu dipakai untuk menutupi sebuah penipuan. Betul, saudara? Sudah terjadi 2 kali. Waktu kasus Tamar, waktu kasus Yakub ditipu oleh anak-anaknya, waktu kasus Yakub menipu Esau. Menipu Yakub. Yakub menipu Ishak, saudara. Untuk dia menyamar menjadi Esau. Akhirnya Ribka waktu itu Esau berburu rusa. Tapi Ribka bilang, pakai anak kambing aja. Anak kambing dari kawanan domba mereka disembelih. Jadi seakan-akan anak kambing ini selalu dipakai untuk menutupi sebuah penipuan. Terjadi berkali-kali, saudara. Untuk menghapus sebuah penipuan, untuk melakukan suatu penipuan. Nah, dikatakan lagi, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu ini. Saya garis bawahi 3 item ini, saudara. 3 benda ini. Karena ini akan penting sekali nanti di bagian yang kedua, sesi selanjutnya. Saudara ingat-ingat, nanti kita akan bahas lagi. Lalu diberikannya lah semua itu kepadanya. Yehuda ini mungkin stres kali ya, saudara, habis istrinya mati. Kasihkan semua, padahal ini semua benda adalah penting. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangun perempuan itu pergi, ditanggalkan telekungnya, dikenakan pula pakaian kejandaannya. Nah, Yehuda baik. Maksudnya dia berniat baik, dia mengirimkan anak kambing itu. Diminta lagi tiga benda itu. Tapi nggak ada. Orangnya nggak ada namanya perempuan jalan di sini. Yang disuruh siapa, saudara? Sahabatnya orang Adulam. Jadi orang Adulam ini berperan, saudara. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada orang ini. Tidak ada perempuan jalan di sini. Nah, oke, ayat 24 kita langsung lanjut. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal. Bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Kata Yehuda, bawa perempuan itu supaya dibakar. Saudara lihat sifatnya, saudara ya. Masih eksplosif, masih menggebu-gebu. Bawa, dibakar. Dia punya hak karena dia kepala keluarga pada waktu itu. Dibawa perempuan itu, menyuruh kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang ini aku mengandung. Lalu dikatakannya, saya garis bawahi, saudara, periksalah. Siapa yang empunya cap, meterai serta kalung dan tongkat ini? Lalu Yehuda memeriksa barang itu dan berkata, bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Saudara, saya garis bawahi kata periksalah. Saudara ingat di ceritanya tadi, pasal 37. Kata-kata yang sama dipakai oleh saudara-saudara Yusuf, termasuk Yehuda, untuk menipu Yakub. Nah, saya tunjukkan kepada saudara. Katanya hakerna, bahasa aslinya. Hakerna, please determine. Periksaan. Kalau diklik, saudara, itu artinya recognize. Apakah kamu mengenali benda-benda ini? Kejadian 37, tadi saya sudah garis bawahi. Ayat 32 dikatakan hakerna. Apakah kamu recognize? Kamu tahu nggak ini punya siapa?
Kalau dalam bahasa Jawa mungkin kamu niteni enggak ini punya siapa? Ini punya siapa? Kata-kata yang sama dipakai. Alkitab indah saudara ya, selalu ada paralel. Kejadian 37, kejadian 38. Dulunya Yehuda yang menipu Yakub. Sekarang Yehuda ditipu oleh Tamar. Jadi ini adalah suatu ritme yang selalu terjadi dalam Alkitab, yaitu adalah role reversal, terutama dalam kitab Kejadian. Itu adalah pertukaran peran. Contoh, Yakub menipu Ishak. Akhirnya dia ditipu oleh Laban. Sekarang ini ceritanya juga gini, Yehuda menipu Yakub. Yehuda ditipu Tamar. Akhirnya selalu ada role reversal. Nanti di part 2 ada lagi. Saya akan ceritakan lebih dalam lagi kelanjutan dari cerita ini. Jadi Tuhan selalu menukar peran. Jadi yang menipu akhirnya ditipu, menipu ditipu. Tuhan selalu bertukar peran, menukar peran. Tujuannya apa? Supaya mereka belajar, supaya mereka mendapat pengertian yang penuh tentang apa yang hadapi. Akhirnya Yehuda katakan apa saudara? Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberi dia kepada segala anakku. Di kitab Midrash, di kitab tradisi orang Yahudi, dikatakan sebenarnya Yehuda bukan hanya berbicara ini kepada orang nggak jelas, saudara. Dia cuma ngomong sendiri, bukan. Dia berbicara ini kepada suatu pengadilan. Di kotanya, di kota orang Kanaan ini, saudara. Di kota orang Kanaan ini, bukan di antara saudara-saudaranya. Dia berkata di depan pengadilan. Katanya Yehuda berkata seperti ini, saudara. Lalu kitab Midrash berkata seperti ini. Yehuda ngomong gini. Yehuda bangkit dan berkata, apa yang aku ukurkan pada orang lain, ukurkan kepada aku juga. Dulu, karena aku mengambil jubah Yusuf, mewarnainya dengan darah anak kambing, lalu memberikan kepada kaki bapakku, dengan berkata, periksalah, apakah ini punya anakmu atau tidak. Itu juga aku sekarang harus mengaku, Yehuda bilang, di depan pengadilan ini, kepada siapa barang-barang 3 ini, materai, tongkat, dan kalung ini adalah punyaku. Dia ngaku, saudara, ngaku berdosa. Apa yang dilakukan Yehuda di sini signifikan. Kenapa, saudara? Ini menunjukkan perubahan hatinya. Pertama, dia yang dulu berapi-api, dia yang dulu jahat hatinya kepada Yusuf. Anaknya dibunuh sama Tuhan, diambil anaknya. Lalu istrinya juga meninggal. Lalu akhirnya dia sampai terjadi skandal ini, bapak mertua dengan menantunya. Semua ini terjadi seperti ini, saudara. Tujuannya apa? Tuhan ini mengubahkan hatinya Yehuda. Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Tapi Tuhan harus mengubahkan hatinya Yehuda dulu. Lewat hal-hal yang tidak enak, saudara. Perubahan hati dibentuk oleh Tuhan. Itu melalui hal-hal yang tidak enak. Tapi kalau saudara lihat, pada akhirnya, saudara akan tahu ini adalah cerita kasih karunia. Saudara akan tetap bilang Tuhan itu baik. Yehuda pun saya yakin kalau dia tahu endingnya semua, dia akan tetap bilang Tuhan itu baik. Kenapa? Karena melalui dia, Mesias itu dilahirkan, Raja Daud dilahirkan. Melalui keturunannya dengan Tamar ini, saudara. Suatu kehormatan yang luar biasa. Tuhan memulihkan Yehuda. Habis dia ibaratnya dia ajar, dia didik Yehuda. Lalu dia angkat dan dia muliakan lagi. 3 item itu, materai, tongkat, kalung, itu nanti yang akan menjadi berkatnya Yehuda sebelum Yakub mati. Saudara bisa cek sendiri, nanti saya akan bahas lebih detail di sesi yang selanjutnya. Tapi saudara, dari sini saya ingin tekankan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia rencananya besar. Saudara ingat 2 anak Yehuda yang diambil oleh Tuhan
Tuhan gantikan dengan 2 anak lain, saudara. Ayat 27 dikatakan, pada waktu perempuan itu Tamar hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar. Ketika ia bersalin, seorang anak itu mengeluarkan tangannya, dipegang oleh bidan, diikat dengan benang kernisi. Inilah yang lebih dahulu. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudara yang laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuat engkau menembus keluar. Anak itu dinamai Peres. Keluarlah saudaranya yang laki-laki yang tangannya telah berikat benang, dinamai Serah. Saudara, jadi Tuhan ganti 2 anak yang hilang itu, yang dia ambil sama Tuhan. Di-restore, dipulihkan. Bahkan diberikan kehormatan untuk Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Betapa luar biasanya Tuhan kita, saudara. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia tidak lihat masa lalumu, tapi dia Tuhan yang mau bekerja dalam hatimu. Dia mau ubahkan hati siapapun kita. Dia mau ubahkan hatinya Yehuda. Lalu dia pulihkan. Dia berikan kehormatan. Dia berkati, saudara. Jadi suku yang paling besar di Israel. Bukankah ini semua adalah bukti dari kasih karunia Tuhan? Inilah perubahan hati dari Yehuda. Makanya saya bilang ini adalah cerita Yusuf dan Yehuda. Karena nanti sampai akhir pun tetap ini ceritanya Yusuf dan Yehuda. Saya akan lanjut di sesi yang selanjutnya bulan depan, saudara ya. Saya harap saudara masih ingat kalau belajar Alkitab, ibaratnya kita petani satu-satu, kita buka satu demi satu, kita akan melihat bahwa sebenarnya cerita ini lebih dalam daripada kelihatannya. Saudara, kalau sudah lihat ada role reversal lagi, bagaimana Yakub dan Ribka menipu Ishak dengan jubahnya Esau, jubah juga, saudara ya, yang berbulu itu, lalu dengan anak kambing. Yakub pun ditipu akhirnya oleh anaknya sendiri dengan jubah dan anak kambing. Jadi saudara lihat ritme yang sama kitab Kejadian ini, saudara. Ritme yang selalu diulangi lagi. Supaya apa? Supaya belajar, saudara. Dulu yang menipu akhirnya jadi ditipu. Rencananya besar, rencananya indah. Dia punya rencana yang indah buat hidup saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, percayalah Tuhan kita Tuhan yang cinta kepada kita. Meskipun kelihatannya tidak baik, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar yang di luar daripada pikiran manusia. Yang tidak bisa ditakar dengan pikiran kita yang kecil, saudara. Rencananya panjang dan besar. Dia mengirim Yusuf ke Mesir duluan dengan cara yang seperti ini, saudara. Agar Yusuf bisa menyelamatkan suatu bangsa. Begitu indahnya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan kita. Yusuf akhirnya jadi tipologi Kristus. Nanti Yehuda pun akan jadi tipologi Kristus. Nanti saudara akan lihat cerita ini berlanjut semakin dalam lagi. Saudara akan lihat role reversalnya. Saya harap saudara diberkati. Saya akan lanjutkan di part 2 nanti. Saya harap saudara nggak lupa bulan depan saya akan bawakan part 2-nya karena butuh waktu juga saudara untuk belajar ini semua, untuk paham ini semua. Kalau selesaikan sekarang nggak nututi jam 4 jam, saudara. Jadi saya harap saudara diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan, bagaimana Engkau beri kesempatan kepada kami untuk melihat lebih dalam dari cerita-Mu di Alkitab, Tuhan. Bagaimana tangan-Mu terlibat dalam setiap hal yang terjadi di hidup Yusuf dan Yehuda. Sama seperti demikian juga di hidup kami, Tuhan. Tangan-Mu terlibat dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami bisa melihat sidik jari Tuhan di cerita ini. Dan kami juga melihat sidik jari Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami, mampukan kami untuk percaya kepadamu, untuk selalu ingat akan cinta-Mu. Dan bahwa dengan cinta-Mu itu kami bisa percaya bahwa Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi kami, meskipun tidak bisa kami lihat hari ini, Tuhan. Tapi rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku berdoa untuk perlindungan-Mu dari COVID-19 kepada seluruh jemaat NCC.
Tuhan, baik yang hadir maupun tidak hadir pada pagi hari ini, aku percaya bilur-bilur-Mu melindungi mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Oleh setiap luka di tubuh-Mu, mereka jemaat NCC sudah disembuhkan, kami sudah disembuhkan. Kami klaim apa yang menjadi milik kami, yang sudah dibeli dengan lunas oleh korban Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, nyatakan diri-Mu lebih lagi kepada kami Tuhan setiap hari. Nyatakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan setiap hari. Karena itulah tujuan hidup kami, yaitu untuk mengenal-Mu dan kebesaran kasih-Mu sampai hari terakhir kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.